pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Martalena Cibua, MPM 18140018. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi anti korupsi yang meliputi penyelenggara asas, hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang adanya korupsi. Yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Undang-Undang tahun 1945, penyelenggara negara meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintah. Yang pertama yaitu pejabat negara pada lembaga negara. Yang kedua yaitu menteri. Ketiga, gubernur. Keempat, hakim. Kelima, pejabat negara yang lain, misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati atau wali kota. Yang keenam adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, misalnya Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, di mana dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah hak kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Contoh dari hak adalah yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kelima, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Dan yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban ini adalah A. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan kelima,
yaitu setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Adapun peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yaitu peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, dan memberikan data atau informasi tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta tanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu perhatian pemerintah terhadap peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Di samping itu, untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berupa piagam ataupun premi. Demikian kesimpulan anti korupsi yang meliputi penyelenggara asas dan hak dan kewajiban serta peran masyarakat. Terima kasih.